Shalom Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Selamat berjumpa kembali dengan saya Daniel Johan dalam renungan kebenaran Alkitab pada hari ini Sabtu 6 Agustus 2022. Baik, hari ini saya akan membawakan renungan kebenaran Alkitab dengan judul Dosa karena Ketidaktaatan, yang terambil dari surat Roma 5 ayatnya yang ke-19. Demikian firman Tuhan. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Kita tahu bahwa orang yang tidak taat itu adalah Adam. Adam dan Hawa berdosa karena tidak mau mengindahkan suara Tuhan. Mereka lebih memilih mendengar suara si ular dan hati nurani mereka sendiri. Mereka tidak mentaati perintah dan ketetapan Tuhan, di mana sebagai anak-anak Allah semestinya mereka pun memiliki karakter yang sama seperti Allah. Seperti ungkapan yang biasa kita dengar, like father, like son. Sebagaimana Bapa, demikianlah anak. Mulai dari kitab Kejadian hingga Wahyu, baik secara implisit maupun secara eksplisit, Allah menghendaki umatnya menjadi umat yang takut akan Dia, umat yang senantiasa taat kepada Allah. Inilah yang menjadi kehendak Bapa, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, agar manusia menjadikan Dia sebagai batu penjuru, sebagai pokok keselamatan mereka. Di zaman Musa, hal ketaatan dikaitkan dengan hukum Taurat, di mana mereka yang tidak taat berarti berbuat dosa karena melanggar hukum Taurat. Mari kita baca Alkitab kita di surat 1 Yohanes 3 ayatnya yang keempat. Demikian firman Tuhan. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Dalam konteks ayat ini, pelanggaran hukum Allah adalah pelanggaran terhadap hukum Taurat. Dosa tadinya tidak diperhitungkan, akan tetapi setelah adanya hukum Taurat, maka dosa diperhitungkan sebagai pelanggaran hukum Allah. Mari kita baca Alkitab kita di surat Roma 5 ayatnya yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Sebab sebelum hukum Taurat ada, telah ada dosa di dunia, tetapi dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Karena hukum Taurat menjadi pedoman hidup bangsa Israel, maka setiap pelanggaran terhadap hukum Taurat ada sanksi yang akan dijatuhkan kepada pelanggar hukum Taurat itu, di mana hakimnya adalah imam-imam kepala dan para ahli Taurat. Hukum agama Yahudi memiliki mahkamah agama, di mana mereka berhak memutuskan perkara yang berhubungan dengan pelanggaran hukum Taurat. Sehubungan perundang-undangan hukum Taurat telah dibuat oleh mahkamah agama, maka dosa diperhitungkan jika mereka melanggar hukum Taurat. Padahal sebelumnya dosa tidak diperhitungkan. Pelanggaran terhadap hukum Taurat, maka hukuman dari Allah tetap berlaku. Mari kita baca Alkitab kita di Yeremia 1 ayatnya yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Maka aku akan menjatuhkan hukumanku atas mereka karena segala kejahatan mereka, sebab mereka telah meninggalkan aku dengan membakar korban kepada Allah lain dan sujud menyembah kepada buatan tangannya sendiri. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, inilah hal yang esensi dalam kita mengikut Kristus, di mana hal setia mentaati menjadi standar prioritas Allah kepada mempelai perempuannya. Mari kita lihat bagaimana sikap Allah terhadap mereka yang taat dan yang tidak taat kepadanya. Kita buka dan baca Alkitab kita di 1 Raja-Raja 14 ayatnya yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Aku akan mengoyakkan kerajaan dari keluarga Daud dan memberikannya kepadamu, tetapi engkau tidak seperti hambaku Daud, yang tetap mentaati segala perintahku
dan mengikuti aku dengan segenap hatinya dan hanya melakukan apa yang benar di mataku. Kita lihat bagaimana nasib bangsa Israel yang tidak mau taat kepada Allah. Mari kita baca Alkitab kita di surat Roma 10 ayatnya yang ke-21. Demikian firman Tuhan. Tetapi tentang Israel ia berkata, sepanjang hari aku telah mengulurkan tanganku kepada bangsa yang tidak taat dan yang membantah. Padahal kita tahu bersama bahwa Israel adalah alegoris mempelai Kristus. Israel adalah perlambangan daripada tubuh Kristus. Namun, dalam perjalanannya mereka menjadi umat yang tegar tengkuk. Lalu bagaimana dengan mereka yang tidak taat kepada Allah? Adakah penghukuman bagi mereka di mana Kristus tidak memerintah di dalam hidup mereka? Mari kita baca Alkitab kita di surat Ibrani 2 ayatnya yang kedua. Demikian firman Tuhan. Sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantaraan malaikat-malaikat tetap berlaku, dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal. Kita tahu bahwa Adam yang pertama mati karena ketidaktaatannya, sedang Adam yang akhir yaitu Kristus mati dalam ketaatannya kepada kehendak Bapa. Berbicara tentang ketaatan dituntut tidak hanya kepada orang yang hidup di bawah hukum Taurat saja. Namun, sejak awal manusia diciptakan pun, Allah berkehendak agar manusia ciptaannya itu taat kepadanya. Namun, Adam yang pertama gagal dalam mentaati perintah dan ketetapan Tuhan. Adam yang akhirlah yang taat sampai mati, bahkan mati di atas kayu salib. Kita yang hidup di zaman kasih karunia ini, hal setia mentaati tetap menjadi parameter sebagai orang benar. Mari kita baca Alkitab kita di Yesaya 18 ayatnya yang ke-9. Versi firman Allah yang hidup. Demikian firman Tuhan. Dan setia mentaati segala ketetapanku, maka sesungguhnya orang itu orang benar, dan ia pasti hidup. Demikianlah firman Tuhan Allah. Sebagai penutup, mari saya mengajak Anda untuk membaca Alkitab kita di Yohanes 3 ayatnya yang ke-36. Demikian firman Tuhan. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa yang tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Sebagai renungan kita pada hari ini, jadilah mempelai perempuan yang taat dan yang setia sebagaimana Kristus Tuhan adalah setia. Maka dosa tidak ada lagi di dalam diri mempelai perempuan yang setia. Demikianlah renungan kita pada hari ini. Sampai jumpa lagi di renungan kebenaran Alkitab pada Sabtu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Amin.